Dan ingatlah, Tuhan tidak melihat tatumu, tapi yang Tuhan lihat adalah kebersihan hatimu. Saya gitu. Kalau kamu punya keberanian mental untuk mengajak konco ke dalam keburukan, maka mentalmu harus berani untuk mengajak teman ke dalam kebaikan. Mosok ngejak mabuk, wani ngejak ngaji kok minder. Kalau Gus Idam mengatakan kan dekengan pusat kan gitu. Ya. Kalau saya mengatakan cari dulu dekengane wong jero kan gitu. Jadi pusatnya Allah, wong jerone Rasulullah. Oh. Kita bersama-sama niat ngaji, niat ngilangi kebodohan, niat ngudi kamulian. Muga-muga kanthi niat apik kula jenengan kabeh Gusti Allah paring ridho, paring rahmat dhateng kula jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua pemirsa Jateng Post TV. Berjumpa lagi dengan saya Bejan Saidin dari channel YouTube Jateng Post TV, channel YouTube miliknya Koran Jateng Post di Semarang. Teman-teman, pada kesempatan ini kami Jateng Post TV berhasil menemui lagi-lagi ini lagi musimnya ulama muda, dai muda ya, seperti Gus Idam yang lagi mendadak viral di Blitar itu. Tetapi ini di Semarang, teman-teman, di Semarang. Jadi ada seorang dai muda di Semarang, namanya Gus Huda, Gus Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih Gus, nggih? Alhamdulillah. Usia berapa ini? Saya alhamdulillah sampai saat ini dikaruniai usia berapa ya? 33, Mbak Billy. 33 tahun ya Allah. Tahun. Jadi lagi-lagi ini dai muda, mirip-mirip Gus Idam juga. Gus Idam itu kalau nggak salah 30 apa 31 ya. Jadi 11-12 lah. Beliau ini sama. Jadi seorang dai muda kemudian berdakwah di kalangan anak muda juga ya. Anak muda dan orang jalanan. Jadi dakwah orang jalanan, anak muda, maka beliau memberi nama pesantrennya itu adalah pesantren Sandal. Sandal ya. Sandal itu alas kaki ya Gus ya. Sandal alas kaki. Ya. Tetapi itulah nama pondok pesantren beliau, Gus Huda di Semarang ini, namanya Sandal, kepanjangan dari Santri Ndalan. Santri Ndalan. Kemudian ditambah Nusantara ya. Nusantara. Jadi Sandal, Santri Ndalan, Nusantara. Pemimpinnya adalah beliau Gus Huda, karena mirip ya, mirip, gering-geringnya juga mirip, ganteng-gantengnya juga mirip-mirip. Gus, orang pengen tahu nih tentang fenomena Santri Ndalan atau Sandal ini Gus. Ini sebagai pendiri, sebagai owner, pemilik, ini gimana ceritanya jenengan bisa membuat Santri Ndalan ini Gus, di Semarang ini Gus? Berawal dari tahun 2014, jadi saya masuk di kota Semarang ini melihat keberagaman konco-konco yang ada di kota Semarang khususnya. Pada waktu itu saya masuk terutama di Kelurahan Peleburan waktu itu. Saya melihat lingkungan situ itu banyak sekali anak-anak yang nuwun sewu. Jadi berpendidikan tapi kurang terdidik, kan itu. Kan banyak kan orang sekarang itu berpendidikan tapi kurang terdidik. Lah disitulah yang akhirnya saya berkeinginan untuk di situ gandeng konco-konco bagaimana bersama-sama. Kan itu, bersama-sama kita didik, kita bina melalui Santri Ndalan Nusantara ini. Dan awalnya nuwun sewu, sebelum Santri Ndalan ini terbentuk itu kan banyak sekali konco-konco yang hadir ke rumah saya. Sambat problematika, ada yang bojone galak, ada yang anak yang angel kandhanane, ada yang ekonominya seret dan lain sebagainya. Akhirnya saya punya inisiatif untuk kalau bagaimana konco-konco ini kita gabungkan menjadi satu kesatuan, yaitu pesantren Santri Ndalan Nusantara. Kan gitu. Akhirnya tujuan saya untuk supaya kegiatan mereka terjadwal gitu aja. Kan biasanya dia hadir, ada yang hari Kamis, ada yang hari Jumat, jadinya kan repot nggih nangani tamu-tamu sing ngoten niku malah repot kan. Biasanya tamu ngoten niku rak nyenengke kiai ning nyusahi kiai kan. Nyusahke petugas. Heeh, nyusahke petugas. Dadi wayah sempit, wayah akeh masalah morong kiai engko masalahe rampung minggat. Umum ngoten niku. Akhirnya ya itu tadi. Satu itu, yang kedua, pernah saya mendengar kalamnya Gus Mus. Gus Mus itu nanti ngendika seperti ini, yang dinamakan santri itu bukan hanya mereka yang bermukim di pesantren. Akan tetapi siapapun orangnya yang mahabbah, yang cinta kepada para kiai-kiai, utamanya di Nahdlatul Ulama kan, seperti itu bisa dikatakan santri. Kan gitu. Maka di Santri Ndalan sendiri ini, awal berdirinya adalah mereka yang masuk ke kami dengan catatan mau khidmah. Kan gitu. Jadi dulu itu adalah organisasi kemasyarakatan yang bertajuk khidmah. Kan itu. Jadi diketuai oleh kiai seperti itu kan. Gitu. Jadi akhirnya
terbentuklah santri dalan waktu itu. Lah alhamdulillah begitu menggunakan kata-kata sandal banyak peminatnya. Karena sebelum itu kan kita punya majelis dzikir namanya Jalbur Rizki. Kan gitu lah. Jalbur Rizki ini kan konco-konco yang ada di jalanan mau masuk ini, masuk Jalbur Rizki ini kayaknya harus pinter dulu ini. Harus bersih dulu dan lain sebagainya. Maka untuk menarik perhatiannya konco-konco itu dirasa kurang tepat, akhirnya kami dirikan yang namanya sandal itu tadi. Nama yang cukup mudah dikenal ya. Iya. Kemudian nama yang merakyat, dalanan lah, wong dalanan, dan itu sesuai dengan santri orang-orang jalanan ya. Iya. Itu tapi berarti salah, Pak, dulu itu pernah ada seorang ulama juga mengatakan, beliau menyebut sandal ini bukan santri dalan tapi santri andalan. Dan itu jadi problem itu saya katakan. Ya. Saya katakan kepada beliau, mohon maaf Kiai, kalau santri andalan nggak boleh salah gitu. Tapi kalau santri dalan ini menang salah. Jadi ini beda huruf A saja udah repot. Beda maknanya gitu, ya. Beda makna. Persepsinya juga akan berbeda ya. Oke, berarti sesuai dengan namanya santri dalan ini ngajinya di jalan-jalan atau gimana? Ya, santrinya kita ambil dari anak-anak jalanan kebanyakan. Anak-anak jalanan itu ya banyak sekali, seperti konco-konco yang bisa lihat ke depan ini. Jadi beliau ada yang tukang parkir, ada yang mantan debt collector dulunya kan situ. Juga ada non sewu konco-konco yang bandar sabu, residivis narkoba juga ada, juga teman-teman dari yang dulu sering bandar togel juga banyak kan seperti itu. Jadi memang kita kumpulkan dari anak-anak dalan kan gitu, anak-anak dalan ya. Seperti itu. Lah ngajinya pun akhirnya juga di dalan. Jadi sering kita mengadakan kegiatan kajian itu bukan di pondok malahan. Kita mengadakan kajian yang sudah sering kita lakukan yaitu di Taman Pandanaran, di tengah-tengah taman, di Simpang 5, di lapangannya itu. Kan gitu, terus di Taman Banjir Kanal. Tapi ngajinya kita buat sistemnya ngaji santai aja. Jadi nggak butuh pengeras suara, nggak butuh background dan lain sebagainya. Pokoknya kita titik nongkrong kita di mana, kita share di grup. Setelah itu nanti kita datang. Yang pulang parkir ya sudah masih pakai rompi parkir, dia ikut ngaji kan gitu. Yang pulang kerja latar belakangnya dia datang ke tempat ngaji seperti itu. Itu bermula dari berapa, sekarang sampai berapa itu yang gabung? Dulu bermula dari sekitar 30 orang. Kalau sekarang alhamdulillah secara database kami sudah memiliki kurang lebih 300 anggota. Santri ya? Iya. Santri dalan itu. Santri dalan. Dan itu di luar jamaah. Beda antara santri dan jamaah. Kan itu. Kalau santri, meskipun mereka itu tidak hidup di pondok, hidup di rumah masing-masing, karena memang santri dalan itu kan kebanyakan sudah berkeluarga, dengan latar belakang yang beraneka ragam seperti itu. Mereka pulang di rumah masing-masing, tapi kalau Anda mau diakui menjadi anggota santri, kan gitu, maka ada kewajiban yang harus dilakukan. Setiap malam Sabtu harus datang istighosah, malam Kamis harus datang ngaji, malam Selasa harus datang maulid. Di mana itu? Di pondok di Peleburan. Ada pondok pesantrennya di Peleburan ya? Sementara ini kami masih singgah di salah satu masjid ya. Jadi baru proses pembangunan pondok pesantren. Di Peleburan? Di Peleburan juga. Semarang. Peleburan itu bekas Undip yang dulu ya? Iya, bekas Undip yang dulu. Ya? Jadi ada base camp-nya yang ada base camp di situ. Jadi nanti ada absensinya juga. Itu. Kalau yang beberapa kali tidak berangkat istighosah, tidak berangkat maulid, tidak berangkat ngaji Rebu kan gitu, ya sudah kita coret dari santri. Cukup mereka menjadi jamaah biasa saja. Kan gitu. Jadi perbedaan antara santri dan jamaah biasa seperti itu. Oke. Ada yang laki, perempuan juga? Kebanyakan kalau yang jamaah perempuan, tapi kalau yang santri rata-rata semua laki-laki. Laki-laki ya. Laki-laki semuanya. Dari kalangan apa aja itu santri-santri dalan itu? Kebanyakan ya dari kalangan, kalau saya katakan itu menurut saya dari kalangan yang konco-konco kurang paham agama gitu aja. Artinya jadi gini, saya matur gini ya. Semua manusia itu pasti akan ketemu dengan titik di mana dia butuh dengan Tuhannya. Kan gitu. Maka disinilah kami hadir sebagai wadah bagi mereka. Dan motivasi saya untuk mendirikan sandal ini kan gini. Khususnya di kota Semarang. Ya, pada beberapa kurun waktu tahun yang lalu itu sempat booming yang namanya penyebaran kaum radikalisme. Kan gitu. Lah, saya sebelum mendirikan sandal, saya lebih dulu khidmah di Ansor. Kan gitu. Otomatis sebagai kader Ansor, kita oleh pimpinan ditugaskan untuk bagaimana mengkader adik-adiknya. Kan gitu. Lah, melalui Ansor di kota Semarang ini, khususnya di Kecamatan Semarang Selatan, saya merasa keberatan. Karena apa? Begitu saya ajak, mereka minder. Ansor itu harus pinter ngaji dan lain sebagainya kan gitu. Nah dari situlah akhirnya kami buka santri dalan ini tadi, mereka mau masuk.
Mereka mau masuk. Jadi nggak butuh pinter ngaji, sing penting gelem ngrungokke, ngoten mawon. Betul. Akhirnya mereka mau masuk. Setelah itu alhamdulillah pada tahun kedua berdirinya kami mengikut sertakan anggota Santri Dalan Nusantara sebanyak 32 orang untuk ikut PKD Ansor. Jadi masuk ke Sandal dulu baru dia mau PKD Ansor. Kan itu pelatihan kader dasar Ansor. Waktu itu kita laksanakan di SDIT Al Firdaus. Lah itulah akhirnya konco-konco yang nun sewu nggih kepengin kenal dengan Tuhannya melalui jalur Nahdlatul Ulama kan gitu. Jadi kalau seumpama kan sekarang kan banyak nggih. Jadi orang yang tidak paham agama terus masuk ke dalam bimbingan yang kurang tepat saya katakan kan gitu. Orang-orang yang fahamnya salah kan gitu. Itu kan jadinya masalah. Kalau orang salah paham mungkin bisa mudah untuk kita arahkan, tapi kalau sudah fahamnya yang salah ini yang jadi repot. Kan itulah motivasi akhirnya saya mendirikan Santri Dalan Nusantara ini. Oke. Sebetulnya kalau Gus Huta sendiri tiba-tiba membuat pesantren dalan kemudian menjadi dai-nya, latar belakangnya apa ini Gus? Nah, ini yang sering orang menjadi bingung di nah, sini. Itu masih muda lagi. Jadi yang sering orang menjadi bingung gini. Kadang teman-teman saya dulu waktu alumni di pondok, kebetulan kan saya dulu ikut nyantri di Pondok An-Nawawi Merjan Purworejo, asuhan Simbah Kiai Haji Ahmad Halwani Nawawi. Lah, kadang teman-teman alumni atau bahkan dari lingkup keluarga terdekat kami itu juga gumun. Ya. Jadi gini, kamu itu nggak ada basic gali, kok anak buahmu gali kabeh. Itu dari mana? Ya mungkin kalau ini saya mengira ya gini. Jadi tidak ada hal yang tidak mungkin ketika kita itu punya niatan. Ya, ketika kita tuh punya keinginan, dimanapun kita singgah, yang penting kita bisa menyesuaikan tempat, lingkungan dan lain sebagainya, tentu semua akan menjadi mungkin, kan gitu. Lah, sebenarnya kan gini, kalau saya itu mantan gali, mantan anak-anak jalanan, mungkin terus saya hijrah, saya tobat, terus mengajak anak-anak saya, konco saya untuk ngaji bareng, mungkin saya bisa kan gitu. Saya nggak punya latar belakang, katakanlah seperti seperti umumnya anak jalanan lah ya. Jadi ya mabuk saya alhamdulillah enggak, medok juga alhamdulillah enggak, judi alhamdulillah enggak. Tapi alhamdulillah sekarang anak-anaknya ya ahli medok, ahli judi dan ahli nyanyi kan gitu. Santrinya. Iya. Dan kebanyakan dari mereka pun nuwun sewu, Pak. 99% anggota Santri Dalan itu badannya bertato. Gitu. Bersemua ya berarti ya. Rata-rata seperti itu. Lah, pernah ada yang tanya sama saya, Bapak, kalau saya mau ngaji, apakah tato saya harus dihilangkan kan gitu? Saya katakan dengan dekat kepada dia, gini, kalau memang ada alat untuk menghilangkan tato yang tidak menyakiti badanmu, silahkan dihilangkan, kan gitu. Ataupun gini, kalau memang ada alat yang bisa menghilangkan, yang tidak menyakiti, tapi kamu mampu untuk membayarnya, nggak mahal, silahkan dihilangkan. Tapi kalau menurut saya, Bu, ada alat yang menghilangkan kok menyakiti, apalagi kamu punya penyakit gula, nanti di laser tambah penyakitan dan lain sebagainya, udah nggak perlu dihilangkan. Karena dalam rangka dulu kamu bertato, kan kamu belum paham agama, saya katakan gitu. Dan ingatlah, Tuhan tidak melihat tatomu, tapi yang Tuhan lihat adalah kebersihan hatimu, saya gitu. Gitu ya. Oke. Jadi ceritanya dulu memang dari pondok pesantren ya. Dari pesantren murni kalau saya. Oke, tahun 2014 mendirikan Santri Dalan ini ya, kemudian menekuni santri-santri orang-orang jalanan. Kurang lebih mirip Gus Ikdam lah ya. Insya Allah. Gus Ikdam itu kan juga memulai pengajian Sabilul Taubah itu dengan 7 orang, juga yang beliau sebut anak-anak garangan itu. Anak-anak garangan itu ya anak-anak dalanan lah ya, yang balapan motor, anak yang peminum dan segala macam juga itu sebetulnya. Iya betul. Kurang lebih hampir sama juga ya. Insya Allah hampir sama. Jadi gini ya, kalau menurut saya seperti halnya yang dilakukan Gus Ikdam di masa seperti ini itu sangat diperlukan. Sosok-sosok ulama seperti beliau sangat diperlukan. Karena ya memang itu, beliau katakan garangan-garangan itu ya konteks ngajinya seperti itu. Sama halnya di Sandal sama, ketika mereka ngaji di tempat kita, ya, terus kita bukakan Al-Quran, dia tak suruh belajar tajwid, belajar makhorijul huruf, dia lari semua. Tapi ketika yang kita hidangkan, yang kita sajikan adalah bagaimana problematika mereka itu bisa selesai dengan di hadapan kiai, mereka tertarik. Gitu. Pak Kiai, saya banyak hutang nih, gimana? Akhirnya itu tadi, kamu baca doa ini. Tapi catatannya adalah sebelum baca doa, kamu harus sholat dulu. Kan gitu. Saya kasih amalan. Seumpama baca Fatihah 3 kali, tapi ba'da subuh. Lah, jadi sebenarnya bukan di Fatihahnya, tapi di subuhannya itu tadi kan gitu. Ya, motivasinya. Gitu. Ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau seperti hanya di Sandal ini, utamanya di Sandal itu kan saya katakan anak-anaknya beraneka ragam ya. Jadi
Ya itu tadi, mereka mau ngaji sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Gitu loh. Kalau kebutuhannya untuk bagaimana cara menaklukkan istri, ya sudah, kami kasih kiat-kiat bagaimana menaklukkan istri yang galak dan lain sebagainya, menaklukkan anak-anak yang nakal dan lain sebagainya seperti itu. Ya hanya kiat-kiat saja. Dan sebetulnya itu semua bisa kita lakukan, kan? Tapi intinya ya di bagaimana kita tuh sabar dalam rangka mengelola mereka. Itu kalau menurut saya gitu. Ya. Jadi istiqomah sabar itu ya. Istiqomah sabar. Yang dibutuhkan oleh seorang dai itu justru di situ ya. Iya. Mengajak orang kepada kebaikan itu tidak bisa membalikkan telapak seperti semudah membalikkan telapak. Dan prinsip dakwah saya gini, Pak. Prinsip dakwah saya itu annal qori Allahul hadi. Saya menyampaikan keilmuan agama yang saya tahu kepada mereka, adapun hidayah, mereka manut dan enggak itu sudah hak prerogatif Allah. Tugas saya adalah menyampaikan gitu aja. Dan memang sesuai dengan yang dikatakan Rasulullah, kan gitu. Jadi sebaik-baik kalian adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Maka tidak jarang dalam kajian saya selalu mengatakan kepada konco-konco yang ada, kalau kamu punya keberanian mental untuk mengajak konco ke dalam keburukan, maka mentalmu harus berani untuk mengajak teman ke dalam kebaikan. Mosok ngejak mabuk, wani ngejak ngaji kok minder. Ya ini problematika yang hadir sama saya ini seperti itu. Jadi kadang ngejak, ayo nongkrong, pede, ayo nyanyi, pede, tapi ayo majelisan, kadang umpetan, samar kunangan kancan ini. Lah ini kan jadi repot itu. Kadang-kadang masih problem malu sama teman, Mas. Nanti dibilang soalim gitu-gitu juga ya kadang-kadang ya. Padahal untuk kebaikannya, untuk keburukan berani. Untuk keburukan aja berani, untuk kebaikan kok nggak berani, kan gitu. Seperti itu. Jadi memang khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, kalau kita lihat dari 2014 sampai sekarang, hasilnya santri-santri kira-kira seperti apa, Gus? Alhamdulillah, non sewu. Saya punya satu santri senior itu yang namanya Pak Haji itu. Itu non sewu. Ini saya ceritakan aja Pak Haji itu. Dulu waktu kenal saya itu, beliau asli warga sekitar. Jadi tetangga saya di Peleburan. Begitu saya masuk kota Semarang, dulu waktu tahun 2014. Kebetulan istri saya sedang hamil 6 bulan waktu itu. Tiap pagi saya dampingi istri saya untuk jalan-jalan keliling kampung seperti itu, nggak pakai alas kaki, keliling seperti itu. Dia itu ngelihat saya gini, iki cunguk sopo iki, wedok ayune koyo ngono sing lanang koyo garangan. Oh, itu dia itu. Itu nyata itu. Kering ya. Iya, wis ngono. Jadi kebetulan alhamdulillah saya oleh Allah itu diberikan jatah istri yang cantik kan gitu. Alhamdulillah. Jadi itu. Akhirnya begitu dia tahu kalau saya adalah pendatang yang membawa visi misi untuk bagaimana kita menyebar keagamaan di situ, kebaikan di situ, dia ikut ngaji bersama kita. Awal dia kenal dengan saya, dia masuk ke rumah saya itu, dia bawa bong sabu. Dia nyabu di depan saya kan. Itu masa lalu saya katakan, masa lalu. Nyabu di depan saya, sambil saya diprotes. Pak, sabu nek mate koyo ngene kok. Aku ki nak nyabu rong dina rong bengi nyupir ora ngantuk kan gitu. Nah aku nyupir gak ngantuk, duit wakeh dan lain sebagainya. Mosok sabu enake koyo ngene kok jari kiai haram. Padune kiai ini gak tahu nyabu. Saya itu udah ngoten. Seperti itu. Tapi saya juga biarkan saja karena memang proses dakwah, fikih dakwah itu tidak semata-mata kita harus itu haram dan harus ditinggalkan, tidak. Saya biarkan saja. Akhirnya apa? Alhamdulillah, setengah tahun kemudian beliau berhenti nyabu. Setelah itu selesai, setengah tahun berikutnya, setengah tahun nyabu, setengah tahun berhenti. Setelah itu dia, kalau pas kami jamaah di masjid, dia hanya duduk di depan masjid. Kono sampe bu sembahyang, sandalmu tak tataki. Jadi kaya wong rada kurang 10 ngono kan maune seperti itu. Noto sandal tapi tidak masuk masjid. Noto sandal enggak masuk masjid itu orang. Sudah bagus tapi nanti kita ajak foto bareng ya, gitu. Lah setelah itu alhamdulillah sampai saat ini, beliau menjadi percontohan bagi teman-teman yang lain. Yang dulunya dia nggak kenal sholat, nggak kenal Tuhan, bahkan dengan orang tuanya pun durhaka dan lain sebagainya. Semua kenakalan sudah dilakukan. Begitu kenal dengan sosok kiai dan mau diarahkan. Nah sekarang ini kalau adzan sudah komat kok dia telat, gantian saya yang dimarahin. Saya belum datang kok sudah dikomati, ini gimana? Gitu. Saya dimarahin seperti itu. Alhamdulillah. Itulah salah satu percontohan yang ada di kami. Juga nuwun sewu, di sandal itu kan kebanyakan, bahkan sampai saat ini masih banyak konco-konco yang doyan mabuk. Kan gitu. Bagaimana cara mendidik mereka? Saya gini. Tentunya kalian hidup di dunia ini punya tujuan.
tujuan kamu adalah surga, kan gitu. Semua sepakat, oke betul, ya sudah. Surga itu milik Allah. Bagaimana kamu akan bisa menggapai surgamu kalau kamu sama sekali tidak pernah mendekat kepada Allah? Nah terus gimana Gus solusinya? Ya minimal hari yang paling baik itu kan hari Jumat. Minimal kalau setiap hari Jumat mabukmu leren, kayak gitu. Berarti hari yang lain kan masih boleh nih, kan gitu. Hari Jumat mabukmu leren untuk bermunajat kepada Allah. Tapi iuran mabukmu dilumpukno. Kamu belikan nasi untuk Jumat berkah. Jadi iurannya tetap mabuke leren setiap malam Jumat. Akhirnya saya kawal 3 bulan berikutnya ternyata jalan. Setiap malam Jumat ngumpul di markas seperti itu, dia leren mabuk. Setelah itu saya katakan pada dia, oke, kalau kamu sudah bisa berhenti mabuk di hari Jumat, nun sewu, kita itu tidak akan bisa mendapatkan rahmat dari Allah tanpa dapat rekom dari Rasulullah. Kalau Gus Idam mengatakan kan dekengan pusat kan gitu. Kalau saya mengatakan cari dulu dekengan wong jero kan gitu. Jadi pusatnya Allah, wong jerone Rasulullah. Kan seperti itu maksud saya seperti itu. Jadi kita tidak mungkin bisa menggapai rahmat Allah, maghfirah Allah kalau tidak dapat rekom dari Rasulullah. Gak ono dekengane wong jero. Syafaat ya. Nah, syafaat itu tadi. Maka saya katakan, ya sudah. Untuk bisa kalian itu mendapat rahmat dari Allah, minimal bagaimana mahabbahmu terhadap wong jero itu kamu tampilkan. Hormatilah hari lahirnya Rasulullah. Minimal setiap Senin, meskipun kamu nggak ngapa-ngapain, tapi jangan bermaksiat gitu aja. Diniati menghormati hari lahirnya Rasulullah. Nah mungkin dengan keberkahan itu akhirnya nanti kamu dapat rekomnya pusat saja gitu. Kan itu, dapat ridhonya Allah. Akhirnya alhamdulillah 3 bulan berikutnya Jumat nggak mabuk, Senin nggak mabuk.